Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 905 komunikasi. Terima kasih atas doronganmu, tetapi aku merasa bahwa aku masih jauh dari kaisar. Aku takut aku ingin menjadi seorang kaisar. Tianyang Tianjing berkata, kami akan memberimu dukungan dalam hal ini, dan Susu juga akan memberimu dukungan. Kekaisaran Richen kami juga membutuhkan seorang kaisar sepertimu. Hanya ketika kamu menjadi seorang kaisar, kamu dapat menjadi kaisar yang lebih baik. Adalah baik untuk memobilisasi kekuatan sumber kehidupan untuk memberikan kontribusi yang lebih besar kepada kekaisaran Richen. Hati Tang San tergerak, tiba-tiba mengerti sesuatu, dan buru-buru berkata, jika ada hari ketika aku menjadi kaisar, rahmat yang mulia tidak akan pernah dilupakan, dan apa yang dibutuhkan yang mulia, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Kaisar Surgawi Tianyang berdiri, berjalan ke arahnya dan menepuk bahunya, lalu berjalan ke jendela dengan punggung menghadap ke arah Tang San, berkata, belum lama ini, kamu harus tahu tentang jatuhnya Kaisar Iblis Kristal Besar. Ya. Tang San juga berdiri dan berbalik ke arahnya. Kaisar Tianyang Tianjing menghela nafas dan berkata, pada usia kita, lebih banyak pertimbangan adalah tentang vitalitas kita sendiri. Secara relatif, sistem pabrik kita memiliki keunggulan dalam hal ini, tetapi mantan Kaisar Iblis Kristal memiliki keuntungan. Ada juga banyak peluang unik, yang memungkinkannya untuk hidup hingga lebih dari 3.000 tahun. Untuk energi kehidupan, setiap kaisar dari kita sangat menginginkannya, dan keluarga pohon emas birumu memiliki energi kehidupan paling murni. Ini adalah alasan mendasar mengapa klan bertemu berbagai target. Bahkan jika kamu bisa menjadi kaisar di masa depan, akan sulit untuk sepenuhnya melindungi klan. Bagaimana menurutmu tentang ini? Tang San mengangguk dan berkata, memang ada beberapa ide. Aku pikir pemblokiran lebih buruk daripada sunting, daripada didambakan, lebih baik mengambil inisiatif untuk mengeruk. Kali ini aku datang ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaan, aku juga berharap pengadilan leluhur dapat membahas masalah ini. Aku ingin anggota klanku pergi ke kota-kota besar secara terpisah untuk mengumpulkan energi kehidupan untuk kota-kota besar ketika mereka dapat dijamin keamanannya. Tentu saja, terutama di pihak kekaisaran Richen kita. Tianyang Tianjing Huang tiba-tiba berbalik, menatap Tang San dengan mata menyala, idemu sangat berani, spesifiklah. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, aku sangat jelas tentang masalah klan pohon emas biru kami, yang tidak diselesaikan oleh pohon leluhur saat itu. Pemulihan pohon leluhur telah memberi kami kemampuan yang lebih kuat untuk menyatukan kehidupan, dan pada saat yang sama memiliki kemampuan untuk memberi kehidupan. Kami para klan, terutama klan di atas tingkat raja, memiliki kemampuan yang kuat untuk memadatkan energi kehidupan. Jika ada raja seperti itu di kota utama, maka energi kehidupan di sekitar kota utama dapat menjadi terkonsentrasi ke kota utama. Oleh karena itu, akan menguntungkan ras di kota utama. Semakin kuat kekuatan klan kita, semakin besar dan lebih kuat energi kehidupan yang dapat diringkas, diikuti oleh sumber energi kehidupan yang memandu plane untuk meningkatkan tingkat kehidupan penyerap. Bagiku sejauh menyangkut klan, mereka juga dapat menggunakan energi kehidupan semacam ini untuk berkultivasi. Kali ini aku membawa 36 tetua, dan masing-masing dari mereka memiliki kemampuan seperti itu. Dalam beberapa besar kota-kota utama, sangat mungkin untuk memiliki banyak tetua seperti ini untuk ditempatkan. Untuk mencapai fungsi yang lebih baik dalam memadatkan energi kehidupan. Tianyang Tianjing berkata sambil berpikir, idemu sangat menarik. Namun, kamu juga mengatakan bahwa rasmu sendiri seperti harta surga dan bumi, dan itu adalah masalah dalam memastikan keselamatan. Terlebih lagi, jika raja-rajamu semua telah keluar, dan kota Jianmu akan ditinggalkan. Posisi seperti apa rasmu di masa depan? Tang San berkata tanpa ragu, netral. Posisi yang benar-benar netral. Ini hanya bagian dari kota-kota besar, jika kamu mengizinkannya, bahkan kekaisaran Tianyu. Kita bisa pergi ke setiap kota besar, tapi tidak akan ada segala gangguan dengannya dalam aspek lain. Setiap anggota klan kami yang pergi ke kota utama perlu dilindungi oleh pembangun kuat dari kota utama, dan kami bertanggung jawab untuk memadatkan energi kehidupan dan membantu meningkatkannya. Aku telah banyak berpikir tentang masalah yang dihadapi klanku. Seperti yang kamu katakan, bahkan jika aku menjadi seorang kaisar, tidak mungkin untuk melindungi setiap klan. Kami seperti keberadaan sumber daya bagi banyak ras. Karena ini masalahnya,
kami akan jadikan sumber daya kita lebih baik untuk membantu mereka yang membutuhkan dan menjadi sumber daya yang lebih berharga yang perlu dijaga. Hanya dengan cara ini klan kita dapat bertahan selamanya. Meskipun metode ini tidak sebaik menjarahku secara langsung, energi kehidupan klan datang langsung, tapi itu lebih baik dalam jangka panjang. Semakin lama waktunya, semakin besar energi kehidupan yang bisa dibawa klan kita. Selain itu, kami akan menyebarkan merek leluhur pohon ke seluruh benua, sehingga kecemerlangan leluhur pohon akan bersinar lebih baik. Tetapi pada saat yang sama, kami akan menyebarkan kekuatan leluhur pohon, dan memadatkan energi kehidupan plain untuk memelihara benua Falan kita. Kita hanya perlu memiliki beberapa yang tertinggal di Jianmucheng. Istana leluhur memungkinkan Jianmucheng untuk selalu berada di bawah kendali klan kita. Itu ada sebagai tempat suci. Kali ini, Kaisar Tianyang Tianjing tidak memiliki antarmuka langsung, tetapi tampaknya tenggelam dalam pikiran, dan berbalik ke arah jendela lagi. Melalui jendela, kamu dapat melihat halaman leluhur di luar, dan itu adalah perasaan gelap dari udara, dengan bidang pandang yang luas. Setelah beberapa lama, Kaisar Tianyang Tianjing berkata, "Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan memilih untuk tinggal di kota Jianmu atau di halaman leluhur?" Tang San berkata, "Setiap kota besar memiliki orang-orang klanku yang memadatkan energi kehidupan untuk mereka. Sebagai inti dari seluruh benua, bagaimana mungkin istana leluhur kita tidak memiliki vitalitas kehidupan yang kental? Aku seperti seorang kaisar, bersedia menjadi inti kehidupan dari istana leluhur, padatkan kekuatan kehidupan untuk istana leluhur. Berikan energi kehidupan paling murni untuk para kaisar, sehingga dapat membantumu memecahkan masalah energi kehidupan. Aku percaya bahwa dengan peningkatan kendaliku terhadap energi kehidupan, aku pasti akan bisa membuat hidup yang mulia lebih panjang. Apa untungnya untukmu? Jika itu benar-benar yang kamu katakan, maka aku khawatir kamu tidak akan pernah bisa meninggalkan istana leluhur, dan kamu hanya bisa duduk di sini," kata Tianyang Tianjing Huang dengan suara yang dalam. Tang San mengangguk diam-diam, dan berkata, "Itu benar. Tapi itu adalah pilihan terbaik bagi klanku untuk benar-benar berjalan di bawah sinar matahari. Kamu mungkin bisa menebak bahwa pohon leluhur tidak benar-benar bangun, faktanya sudah terintegrasi ke plain, dan paling banyak itu membangkitkan beberapa naluri. Aku telah memperoleh persetujuan dari leluhur pohon dan dapat memandu kekuatan leluhur pohon sampai batas tertentu, tetapi itu hanya bisa dalam jarak tertentu. Kecemerlangan pohon leluhur tidak cukup untuk melindungi klan kita dimanapun di daratan. Dan jika aku bisa menjadi inti kehidupan istana leluhur, maka sikap semua kaisar terhadap keluarga kami pasti akan berubah, dan keselamatan keluarga kami akan berubah. Lebih terjamin. Pada saat yang sama, istana leluhur sebagai inti benua, jika aku dapat terus menyerap energi kehidupan di sini, itu tidak hanya akan membantu halaman leluhur, tetapi juga sangat bermanfaat bagi peningkatanku sendiri. Mungkin, setelah banyak tahun, aku akan memiliki kemungkinan menjadi leluhur pohon kedua. Hidupku juga akan sangat panjang." Tianyang Tianjing mengangguk dan berkata, "Idemu lebih berani daripada rencana awalku. Awalnya aku ingin menyarankan agar kamu tinggal di halaman leluhur, tetapi aku tidak berharap untuk membiarkan semua tuan dari klan pohon emas biru memberkati kota, menjadi ras yang netral. Namun, jika kami mendukungmu untuk menjadi seorang kaisar, apa gunanya bagi kekaisaran Richen? Status netralmu harus diperlakukan sama dengan kekaisaran Tianyu." Tang San berkata, "Bagaimanapun, klan pohon emas biru kami masih merupakan jenis tanaman, dan selalu ada kecenderungan untuk bersikap netral. Jika suatu hari, kekaisaran Tianyu dan kekaisaran Richen kami akan menjadi tidak cocok. Ambil sumber kehidupan mereka dan kembali ke bukan tidak mungkin Richen melakukannya. Dan pada saat itu, jika bertahun-tahun kemudian, migrasi keluarga kami akan mengguncang asal-usulnya." Mata Tianyang Tianjing Huang berbinar, "Aku suka temperamenmu. Ambil tindakan pencegahan dan rencanakan dalam 1000 tahun. Ini sangat bagus. Aku menyetujui netralitasmu. Tapi itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan persetujuan dari kekaisaran Tianyu." Solen 5 chapter 906 Persetujuan Tianyang. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, "Kamu bilang itu tata letak milenium. Kepercayaan membutuhkan waktu dan kontak nyata. Karena kami sudah memiliki ide untuk melayani mereka selama 1 milenium, mengapa mereka tidak menerimanya? Tidak apa-apa jika mereka tidak terima. Kekaisaran Richen kami akan dapat mendistribusikan lebih banyak Feng Hao Douluo klan kami. Pada saat itu, di barat benua, pusat kekuatan klan kami akan menyerap energi kehidupan bersama. Benua terhubung bersama, kekaisaran Tianyu dan kekaisaran Richen keduanya bagian dari benua Falan.
Begitu kita berusaha sekuat tenaga untuk menyerap energi kehidupan, mereka tidak memiliki kekuatan keseimbangan. Pada saat itu, energi kehidupan seluruh kekaisaran Tianyu akan miring ke arah kekaisaran Richen kita. Selama itu berlangsung untuk jangka waktu tertentu, keseimbangan kekuatan antara kedua belah pihak akan berubah. Bukankah lebih baik? Hahaha, kamu benar-benar bijaksana. Tianyang Tianjing tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Tang San masih berdiri di sampingnya dengan tenang. Tianyang Tianjing berhenti tertawa, mengangguk, dan berkata, aku di sini untuk mendukungmu. Kamu dapat mengajukan ide-idemu pada saat itu. Namun, aku punya satu hal lagi, aku khawatir aku membutuhkan bantuanmu. Tolong beritahu aku akan melakukan yang terbaik dengan kemampuanku, kata Tang San dengan hormat. Dia mengerti bahwa Tianyang Tianjing Huang pada dasarnya telah dibujuk oleh dirinya sendiri. Tianyang Tianjing berkata, aku memerlukan beberapa asal-usul nenek moyang pohon. Maksudku, asal-usul dasarnya, yang sangat penting bagiku. Bisakah kamu mendapatkannya untukku? Tang San tertegun sejenak, dan apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah, apa yang harus dilakukan leluhur pohon itu. Mengapa itu membutuhkannya? Asal-usul leluhur pohon, yang secara alami merupakan asal-usul kehidupan di Plain, adalah kekuatan hidup paling inti di seluruh bintang Falan. Hanya untuk memperpanjang hidup. Tianyang Tianjing Huang melambaikan tangannya dan berkata, tidak sekarang, setelah kamu menjadi seorang kaisar. Setelah kamu menjadi seorang kaisar, kamu secara alami akan dapat mengendalikan kekuatan leluhur pohon. Bagaimanapun, kamu adalah garis keturunan langsungnya. Pohon itu leluhur dulu lebih kuat darimu. Itu bahkan lebih kuat dalam imajinasi, dan mengekstraksi beberapa asal tidak akan berdampak banyak padanya. Tang San berkata tanpa ragu, jika aku bisa menjadi kaisar, aku pasti akan membantumu melakukannya. Apa yang dia pikirkan dalam benaknya adalah, jika aku bisa menjadi seorang kaisar, lalu apalagi yang bisa kamu minta untukku lakukan? Pada saat itu, seharusnya itu yang ingin aku lakukan. Pada saat yang sama, Tang San juga menyadari dalam hatinya bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan tubuh Kaisar Tianyang Tianjing. Mungkinkah dia terluka, tetapi dengan tingkat keberadaan seperti itu, siapa yang bisa membuatnya terluka? Sangat penting untuk menyimpulkan aspek ini. Kaisar Tianyang Tianjing mengangguk dan berkata, oke, itu saja, kamu bisa pergi. Kembali dan sesuaikan keadaanmu, pertama lakukan pembaptisan Kaisar Tianzu, dan kemudian siapkan pembekalanmu. Jangan khawatir, pembekalanmu tidak akan menjadi masalah. Jaminan yang satu ini berbeda dari dugaan sebelumnya. Status Kaisar Tianyang Tianjing di Kekaisaran Richen setara dengan Kaisar Iblis Kristal di Kekaisaran Tianyu. Dengan persetujuannya, pembekalan Tang San adalah wajar. Tidak bisa lebih mudah. Jian Mucheng milik Kekaisaran Richen, selama Kaisar Kekaisaran Richen setuju. Hanya ada 6 dari 7 kaisar yang tersisa. Tianyang dan Earthin adalah satu tubuh, dan pengakuan dari dua yang terkuat hampir merupakan pengakuan terakhir. Setelah keluar dari kediaman Tianyang Tianjing Huang, Tang San menyadari bahwa punggungnya sedikit dingin, tepat ketika Tianyang Tianjing Huang menunjukkan bahwa dia bukan Jin Miaolin yang asli, dia benar-benar gugup. Dia bahkan siap untuk melakukannya pada saat itu. Tapi di sini adalah Gunung Dewan Pengadilan Leluhur, jika Tang San mencoba yang terbaik, dia masih tidak akan bisa melarikan diri. Tetapi kemudian dia mengetahui bahwa meskipun Tianyang Tianjing Huang tahu bahwa dia bukan Jin Miaolin yang asli, dia pikir dia adalah klan lurus lainnya yang dikenali oleh Susu, dan hanya menggunakan nama Jin Miaolin. Klan Pohon Emas, tetapi patriark ini harus patuh, mengikuti idenya, dan dapat membimbing sumber energi leluhur pohon untuknya di masa depan, inilah yang penting. Oleh karena itu, syarat terakhir yang diajukan oleh Tianyang Tianjing Huang adalah tujuan sebenarnya. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan Tang San adalah menyetujui kondisi itu, dan membiarkan klan Pohon Emas Biru menjadi netral dan digunakan oleh semua kota utama. Inilah yang mengejutkan Tianyang Tianjing Huang. Jelas, Tianyang Tianjing Huang ada di dalam hatinya. Gao melirik padanya, yang bisa dilihat dari beberapa perubahan sikapnya nanti. Tidak mudah untuk mendapatkan persetujuan ini, dan untuk Tang San, langkah terpentingnya telah diambil. Langkah selanjutnya mungkin apakah dia bisa bersembunyi dari mata takdir saat menghadapi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Selama kamu melewati istana leluhur, maka identitasmu benar-benar stabil. Kembali di kediaman, Tang San memilah-milah pikirannya lagi. Jingjing, apa pendapatmu tentang Tianyang Tianjing Huang? Kamu telah mendengar apa yang dia katakan barusan.
Menurutmu mengapa dia membutuhkan energi kehidupan sumber inti susu? Setelah berpikir sejenak, Tang San memutuskan untuk bertanya. Mantan Raja Iblis Kristal. Dia dan Tianyang Tianjing pernah menjadi yang terkuat dari dua kerajaan, dan mereka seharusnya sangat akrab dengan yang satu ini. Ada yang salah dengan tubuhnya. Bahkan, aku selalu menebak. Alasan mengapa dia tidak keluar untuk mengurus sesuatu bukan karena dia tidak punya ide, tetapi karena dia tidak bisa melakukannya. Kata Jingjing. Di istana leluhur, dia tidak akan menunjukkan dirinya dengan mudah, tetapi berkomunikasi dengannya melalui kesadaran Tang San. Tidak bisa melakukannya. Maksudmu, ada yang salah dengan tubuhnya? Tang San terkejut. Jingjing berkata, aku hanya curiga, dan aku tidak pernah mengkonfirmasinya. Tetapi aku telah memikirkan masalah sejak awal. Bunga matahari mutan, atau bunga Tianyang, yang telah dikultivasikan selama 100 tahun, dapat langsung melahap seorang kaisar. Apakah itu? Ini terlalu luar biasa. Ada masalah besar dalam dirinya sendiri. Apakah itu melahap sepenuhnya? Kesadaran kaisar sangat kuat. Misalnya, ketika hidupku akan segera berakhir, aku masih dapat mentransfer kesadaranku dengan cara ini dan bereinkarnasi sendiri. Meskipun basis kultivasiku diturunkan, seluruh ingatanku masih ada, yang setara dengan menghidupkan kembali hidupku. Kekuatan mantan Liang Tianjing Huang tidak lemah, meskipun bukan Tianyang sekarang. Tempat pertama seperti Kaisar Langit, tetapi masih ada 3 besar. Itu ditelan seperti itu. Jadi, aku curiga selalu ada masalah dengan kesadarannya, dan Kaisar Liang belum sepenuhnya dicerna. Dia ingin kamu untuk membantunya. Sangat mungkin bahwa energi kehidupan asli susu akan sepenuhnya terintegrasi dengan bantuan kekuatan hidup yang sangat besar ini. Jika berhasil, dia bisa menjadi lebih kuat, mencapai atau bahkan melampaui level yang aku miliki sebelumnya. Mendengar apa yang dia katakan, Tang San masih sangat mengenali idenya. Itu juga merupakan jawaban terbaik atas permintaan Kaisar Tianyang Tianjing. Benar saja, orang yang paling jelas mengenal seseorang adalah lawannya. Jingjing, tingkat kekuatan apa yang bisa dicapai oleh kekuatan Kaisar Surgawi yang Tian saat ini? Aku bahkan tidak bisa merasakan dunia tempat dia berada sekarang. Tang San terus bertanya. Aku tidak tahu situasinya saat ini. Aku pernah bermain melawan dia sebelumnya, dan dia menambahkan Diin, dan aku tidak bisa menang. Aku mencoba meniru kemampuannya sangat istimewa, benar-benar seperti matahari, bahkan jika aku menyalin, aku hanya dapat menyalin sebagian, tidak semuanya. Aku tidak dapat mencapai apinya yang berapi-api yang dapat menghancurkan segalanya. Dalam hal ini, dia jauh lebih kuat daripada Kaisar Diin. Jadi, kamu harus berhati-hati. Dia, orang ini Tianyang, sangat berbahaya. Alasan mengapa aku mengatakan bahwa dia mungkin tidak sepenuhnya melahap Kaisar Liang adalah karena aku pernah merasa bahwa kekuatannya tidak stabil, dan waktu itu bahkan membuatku merasa terancam dengan kematian perasaan itu. Itu seperti kelompok energi besar yang tidak stabil, dan ada kemungkinan itu akan meledak pada saat itu. Jadi, sejak itu, aku tidak pernah bermain melawannya lagi. Dia benar-benar jarang maju. Kali ini secara langsung melihatmu, itu jelas karena leluhur pohon dihidupkan kembali. Jika kehendak leluhur pohon itu sendiri tidak pulih, tidak ada yang dapat mengekstrak sumber kehidupan dari tubuh leluhur pohon, dan mereka akan menghadapi penolakan dan penindasan dari Plain. Tetapi penampilanmu dan kebangkitan leluhur pohon membuatnya melihat peluang. Jika kamu bisa menjadi seorang kaisar, dan kamu berhubungan langsung dengan leluhur pohon, maka sangat mungkin untuk membimbing kekuatan asli leluhur pohon, yang paling dia butuhkan. Soul Land 5 Chapter 907 mempercepat. Tang San sedikit mengangguk, jika itu masalahnya, maka dia adalah keberadaan yang sangat berarti bagi Tianyang Tianjing Huang. Apakah kamu punya ide lain untuk pembekalan ini? Jingjing bertanya, dibandingkan dengan dia, kamu adalah orang yang lebih tidak bisa dipahami olehku. Kamu selalu dapat melakukan hal-hal yang membuatku merasa luar biasa. Tapi tunggu, setelah kamu melakukannya, aku akan merasa semuanya beres dan bisa memaksimalkan manfaatnya. Ayah, aku bisa menyembahmu sekarang. Tang San tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tidak berdaya, aku juga mencoba yang terbaik. Jika aku tidak memiliki kekuatan yang cukup, aku hanya bisa mengandalkan otakku. Tujuanku sangat sederhana, biarkan pohon emas biru klan dihidupkan, dan energi kehidupan seluruh benua Falan akan lebih terkonsentrasi. Aku tidak takut memberitahumu, untuk keberadaan apapun, ada pepatah apakah itu sangat damai. Karena Kaisar Iblis Tianhu selalu memadatkan keberuntungan untuk benua Falan, membiarkan nasib buruk menimpa tempat lain, dan membiarkan keberuntungan benua Falan berkembang.
Ini bukan hal yang baik mutlak untuk benua Falan. Memang, benua Falan sangat kuat sekarang, dan hampir semua kaisar di plane ini terkonsentrasi. Tetapi jika hal-hal berlanjut seperti ini, ketidakseimbangan keberuntungan di seluruh planet pasti akan menarik reaksi. Ketika bencana itu berakhir, aku bisa merasakan rasa jijik dari Master Plane untuk benua Falan. Dan benih keberuntungan yang kuberikan pada plane pada saat itu sebenarnya adalah hal yang baik untuk benua Falan. Ah, begitu. Jingjing kehilangan suaranya, kamu terlalu berbahaya. Apakah kamu mencoba mempercepat benua Falan? Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, kamu sangat pintar. Keberuntungan mengembun hingga ekstrim, dan kemudian sumber kehidupan plane terkondensasi hingga ekstrim. Kemudian, nasib buruk akan segera datang. Apalagi, begitu datang, itu tidak dapat diubah. Klan monster dan roh terlalu kuat, dan ketika aku pulih di masa depan, aku tidak bisa tinggal di sini, jadi aku hanya bisa membiarkan mereka menghancurkan diri sendiri. Jingjing berkata, bisakah kamu memberitahuku apakah kamu memikirkan ini sebelum pergi ke klan pohon emas biru, atau hanya memikirkannya? Tang San berkata, aku selalu punya ide sebelumnya, dan aku telah menyempurnakannya melalui eksplorasi terus-menerus untuk menemukan jalan yang lebih cocok. Jingjing menarik napas dalam-dalam dan berkata, kamu benar-benar terlalu kuat. Mungkin, kamu adalah penguasa plane yang datang ke sini untuk berurusan dengan keberadaan benua Falan. Kamu secara khusus bereinkarnasi di sini. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Plane belum bisa melakukannya, itu tidak pada tingkat yang sama seperti dulu. Apa yang benar-benar dapat memandu ini adalah hukum alam semesta. Yang benar-benar menakutkan adalah hukum alam semesta. Jingjing berkata, oke, untungnya, aku tidak memiliki klan nyata, jika tidak, aku akan sangat menyesal bersamamu. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, aku seorang manusia, dan semua yang aku lakukan adalah demi manusia. Monster dan roh tidak akan dihancurkan karena tindakanku. Aku hanya berharap untuk membantu plane ini menjadi balance, tapi juga memberikan kesempatan bagi manusia di alam ini untuk bangkit. Percayalah, keunikan manusia juga ditentukan oleh hukum alam semesta. Meskipun manusia memiliki banyak akar buruk, kreativitas mereka tidak tertandingi oleh ras lain. Tak satu pun dari kalian naga bisa melakukannya. Oh, baiklah, ayah, kalau begitu aku akan kembali tidur. Bangunkan aku ketika kamu menghadapi Kaisar Tianzu. Aku sudah menaiki kapal bajak lautmu. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang akan kamu lakukan, aku hanya bisa melakukannya, mendukungmu. Kamu tidak akan menyesalinya, aku akan menunjukkan lebih banyak keajaiban. Kedatangan klan pohon emas biru tidak menyebabkan banyak gangguan di istana leluhur, setidaknya Tang San dan yang lainnya tidak tahu apa-apa. Dalam 3 hari sejak dia tiba, dia dan para tetua klan pohon emas biru telah tinggal di gunung pengadilan leluhur, dan dia tidak diizinkan meninggalkan bukit parlemen sampai dia menyelesaikan pembekalannya. Tang San bertemu dengan para tetua sekali, dan mereka semua diatur dengan baik dan lezat. Harus dikatakan bahwa aura kehidupan klan pohon emas biru kuat, begitu banyak tetua di atas tingkat raja tinggal di Bukit Dewan, sehingga energi kehidupan di dalam Bukit Dewan seluruh istana leluhur telah dinaikkan ke tingkat di hanya 3 hari. 3 hari kemudian, apa yang akan dihadapi Tang San selanjutnya adalah pembaptisan Kaisar Tianzu. Mengenai Kaisar Tianzu, Tang San mendengarkan Mei Gongzi menceritakan seluruh proses secara rinci. Masih ada harapan di hatiku. Itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh kaisar dari dinasti masa lalu. Sehari sebelum dia dibaptis, dia sudah diberitahu tentang waktunya. Setelah mandi dan sarapan, Tang San sudah menunggu di kamar. Tidak lama kemudian, ada ketukan di pintu di luar. Tang San memilah-milah pakaiannya dan melangkah maju untuk membuka pintu. Ketika dia membuka pintu, dia benar-benar terkejut. Berdiri di luar pintu adalah seorang pria berjubah putih, bukan Raja Bunga Liang, tetapi pria terkuat di Kekaisaran Richen yang baru saja dia temui 3 hari yang lalu, Kaisar Surgawi. Yang mulia, mengapa kamu ada di sini secara langsung? Tang San memandang Kaisar Tianyang Tianjing dengan heran. Melihat ekspresi terkejutnya, Kaisar Tianyang Tianjing tersenyum dan berkata, aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan baru-baru ini, dan aku juga ingin melihat apa yang bisa kamu dapatkan ketika kamu dibaptis oleh Kaisar Tianzu. Aku akan melakukannya untukmu hari ini, upacara pembaptisan, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Bagaimana aku bisa merepotkanmu? Wajah Tang San bersyukur. Kaisar Tianyang Tianjing hanya tersenyum dan berbalik untuk memimpin. Tang San buru-buru mengikuti, setengah posisi di belakangnya. Tianyang Tianjing berkata sambil tersenyum sambil berjalan,
meskipun keluarga pohon emas birumu juga memiliki kaisar, tetapi itu sudah lama sekali. Dan Kaisar Tianzu yang tersisa sangat lemah. Kaisar pada waktu itu sangat lemah. Itu seharusnya sepenuhnya mengandalkan kekuatan leluhur pohon untuk menjadi kaisar. Leluhur pohon mungkin tidak mengenalinya sebaik kamu. Lagi pula, dia tidak bisa bertarung dengan kekuatan leluhur pohon pada waktu itu. Oleh karena itu, kurasa kamu berasal dari itu tidak bisa mendapatkan banyak di atasnya. Jika memungkinkan, kamu dapat mencoba berkomunikasi dengan kaisar lain melalui kesadaranmu sendiri, terutama kaisar yang lebih kuat. Kamu adalah atribut kehidupan dan atribut asal semua makhluk hidup. Tidak harus terbatas pada Kaisar Tianzu dari keluargamu sendiri. Ya, kata-kata Tianyang Tianjing Huang sangat mirip dengan apa yang dikatakan Jinjing sebelumnya. Jelas, klan pohon emas biru benar-benar lemah. Bahkan mantan kaisar juga tidak dianggap banyak. Tianyang Tianjing melanjutkan, setelah aku berbicara denganmu hari itu, aku berpikir dengan hati-hati tentang metode netralitas yang kamu sebutkan, dan semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa itu sangat baik. Kamu harus menyempurnakan idemu. Setelah tanya jawabmu selesai, aku akan membawanya ke istana leluhur, dan semua orang akan membahasnya bersama. Ketika saatnya tiba, kamu akan menghadapi semua pertanyaan kaisar dan bersiaplah. Oke. Terima kasih yang mulia atas dukunganmu. Yah, kamu juga memikirkan masa depan klan pohon emas birumu. Ini memang solusi, dan ini adalah hal yang baik untuk semua orang. Ini juga cocok untuk karakteristik klan pohon emas birumu. Di pihak kami, aku akan maju dengan kaisar surgawi lainnya terlebih dahulu. Berkomunikasi dengan baik. Ya. Di bawah kepemimpinan Tianyang Tianjing Huang, Tang San mengikutinya keluar dari Parliament Hill. Ketika dia dan para tetua klan pohon emas biru memasuki Bukit Dewan hari itu, mereka masuk dari pintu samping. Dan hari ini, Kaisar Tianyang Tianjing membawanya keluar melalui pintu samping. Lingkungan Parliament Hill sangat sepi, dan orang biasa tidak diperbolehkan mendekat ke sini. Hari ini Anda harus mendaki gunung dari depan dan berjalan ke aula parlemen. Kaisar Tianzu ada di sana. Proses ini tergantung padamu, kata Tianyang Tianjing menghadap tangga di depan Parliament Hill. Gunung parlemen sangat tinggi, puncaknya sudah di awan, dan tidak bisa dilihat dari bawah. Ada tangga batu di depan gunung, yang bisa didaki sampai ke atas, sedikit seperti mendaki gunung di mana istana kaisar terletak. Seperti yang kamu lihat, ada penjaga di sana. Solen 5 Chapter 908 Kaisar Tianzu dari Pengadilan Leluhur. Penjaga istana leluhur semuanya dipilih oleh ras kaisar, dan mereka semua adalah makhluk yang luar biasa. Tang San masih ingat bahwa Mei Gongzi mengatakan kepadanya bahwa ketika dia pertama kali naik, penjaga kekaisaran Tianyu bertugas menyambutnya, dari Yang Agung Phoenix Keabadian, garis keturunan Raja Iblis. Adapun perawatan Tang San kali ini, aku tidak tahu seberapa tinggi itu daripada dia, itu sebenarnya dikirim kepadanya oleh Kaisar Tianyang sendiri, yang jelas merupakan standar tertinggi. Di kedua sisi tangga batu menuju gunung, ada penjaga leluhur yang menjaga mereka. Ketika mereka melihat Tang San dan Kaisar Tianyang Tianjing datang, mereka segera berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat dengan hormat. Upacara ini jelas untuk Tianyang Tianjing Huang. Tang San bahkan bisa merasakan keterkejutan mereka. Penjaga leluhur ini pasti telah diberitahu bahwa mereka datang ke sini hari ini, tetapi mereka pasti tidak tahu bahwa Tianyang Tianjing Huang secara pribadi akan mengirim mereka ke sini. Mendaki tangga batu, Tang San berhenti sejenak, dan dia segera merasakan bahwa tekanan tak terlihat telah muncul padanya. Tekanan ini tidak turun dari atas, tetapi muncul di bawah kaki, seolah-olah ada hisapan tak terlihat di bawah tangga batu, menarik tubuhnya dan menekan gravitasi. Tang San hanya berhenti sejenak, lalu terus berjalan dengan tenang. Langkahnya sangat lembut, tetapi sangat stabil, meskipun hisapan dari setiap langkah-langkah batu terus meningkat, tetapi langkahnya sama. Gravitasi. Ini adalah peningkatan gravitasi. Dari apa yang dikatakan Temei Gongsi kepadanya, Tang San sudah lama mengetahui hal ini. Tianyang Tianjing Huang mengikuti Tang San, seperti dua teman mendaki gunung bersama. Tetapi Tang San tahu bahwa Kaisar juga telah mengamati tanggapannya. Perubahan gravitasi di bawah kaki sangat jelas, tidak hanya hisapan meningkat, tetapi kadang-kadang bahkan hisapan menghilang secara tiba-tiba, yang membutuhkan respons tepat waktu. Tapi Tang San terus bergerak bebas sepanjang pendakian, seolah-olah segala sesuatu di bawah kakinya tidak ada hubungannya dengan dia, seolah-olah dia benar-benar terisolasi dari tubuhnya. Secara alami, Tang San tidak dapat menggunakan keterampilan magis klan monster merak untuk memindahkan bintang-bintang seperti yang dilakukan Mei Gongzi.
Di depan Kaisar Roh Surgawi Tianyang, yang bisa dia gunakan hanyalah kemampuan klan pohon emas biru. Energi kehidupan yang kaya melindungi dirinya sendiri dan terus-menerus menyesuaikan kekuatan hidupnya sendiri, sehingga secara diam-diam menyelesaikan pengaruh gravitasi pada dirinya sendiri. Energi kehidupan menolak perubahan gravitasi dengan keluar atau menyatu. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana gravitasi di bawah kakinya berubah, energi kehidupan Tang San akan berubah, dan dia secara alami menghilangkan kekuatan dari kakinya. Kecepatan yang stabil ini saja membuat Kaisar Tianyang Tianjing terlihat puas. Warna, kendalinya sendiri bukan kemampuan klan pohon emas biru. Tentu saja dia datang ke sini secara pribadi, tetapi dia juga ingin melihat apakah patriark baru dari klan pohon emas biru benar-benar memenuhi syarat untuk melepaskannya. Dukung Kaisar sendiri. Tang San bisa merasakan bahwa ketika dia mendekati pintu masuk utama Bukit Parlemen di tengah gunung, gravitasi di bawah kakinya bahkan meningkat 10 kali lipat dari kondisi normal. Ini bukan 10 kali biasa, tetapi ditujukan untuk Raja Iblis dan Raja Elit. Gravitasi bahkan lebih tak terduga. Kaisar Tianyang Tianjing telah mengamati Tang San dengan indera spiritualnya. Energi kehidupan yang dikeluarkan Tang San ke dunia luar berfluktuasi dari kekuatan ke kekuatan, dan itu terus berubah dengan perubahan gravitasi, tetapi tidak sia-sia sama sekali. Setelah menyerap punggungnya, 8 duri biru di bagian belakang selalu mempertahankan keadaan stabil, dan nafas kehidupan di tubuh tidak ada habisnya dan luas. Berjalan bersamanya, udara tampak menjadi jernih. Akhirnya, Tang San menaiki anak tangga terakhir, dan semua gravitasi menghilang tanpa suara. Tang San berdiri di sana dengan tenang, melihat ke gerbang batu besar setinggi 100 meter di depannya. Ada sedikit warna terik di matanya. Di depan Tang San ada 2 gerbang batu besar. Melihat ke gerbang batu, ada banyak ukiran di gerbang batu. Di gerbang batu kiri, ada ukiran berbagai bentuk binatang. Tidak diragukan lagi semuanya terlihat seperti monster. Hanya dengan pandangan sederhana, kamu dapat menemukannya mereka semua patung tingkat pertama monster garis keturunan, artinya, hanya ras yang telah keluar dari kaisar yang memenuhi syarat untuk muncul di sini. Di gerbang batu di sisi kanan, secara alami ada semua relief monster roh, yang di tengah adalah relief matahari dan bulan, yang mewakili keberadaan kaisar surga dan langit. Di atas 2 gerbang batu besar, ada kekuatan penindas yang tak terlihat, membuat Tang San berdiri di depan mereka, merasakan penindasan kesadaran dewa seperti gunung yang memuncak. Mata Tang San terpejam, dan tiba-tiba, dalam kesadarannya, tampaknya ada makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya mengoceh. Ocehan ini bisa menarik kesadarannya kurang lebih, menyebabkan kesadarannya berfluktuasi dengan cara yang berbeda. Tentu saja, indera dewa ini tidak dapat memengaruhi Tang San, tetapi dia masih membiarkan dirinya tampak linglung. Dia sendiri memiliki status dewa, dan dewa-dewa biasa ini tidak akan berdampak padanya. Tetapi dengan Kaisar Tianyang Tianjing di sekitar, dia harus mengadakan pertunjukan sehingga dia tidak dapat menemukan petunjuk. Namun, Tang San dengan cepat sadar kembali, dia diam-diam memicu merek pohon leluhur, membuat aura hidupnya semakin intens dan kuat. Energi kehidupan yang meningkat jelas telah mencapai tingkat lain, yang mengilhami dia untuk melepaskan kesadaran dewa yang kuat, dan menggunakan kesadaran dewa sebagai perisai untuk menutupi dirinya. Yah, fondasimu sangat kuat, tidak buruk. Suara Tianyang Tianjing datang dari sampingnya. Detik berikutnya, gerbang batu besar di depan Tang San perlahan terbuka, memperlihatkan lorong yang lebar. Cahaya di dalam gerbang batu sangat terang. Hal pertama yang dilihat Tang San adalah seberkas cahaya keemasan besar di kedalaman gerbang batu. Sinar cahaya ikan emas turun dari langit. Itu adalah sinar cahaya keemasan yang nyata, sinar cahaya setinggi ribuan meter, dan sangat besar, itulah yang menerangi seluruh interior Bukit Parlemen. Di dalam gerbang batu, ada pilar raksasa di kedua sisinya, yang masing-masing diukir dengan makhluk. Setiap pilar raksasa tampaknya hidup, memancarkan napas yang berbeda. Pilar-pilar raksasa ini tingginya bervariasi, tetapi yang terpendek adalah ratusan meter, memancarkan napas yang berbeda. Pilar raksasa telah memanjang ke dalam, dan di tengah-tengah terdalam adalah seberkas cahaya keemasan besar yang terhubung ke bumi. Tidak ada keraguan bahwa pilar raksasa ini adalah simbol dari Gunung Pengadilan Leluhur, Kaisar Tianzu. Dalam pancaran cahaya keemasan itu ada energi yang sangat besar, tak terbatas. Tang San samar-samar merasa bahwa alasan mengapa pengadilan leluhur adalah inti dari seluruh benua Falan terkait dengan sinar cahaya keemasan yang besar ini. Disinilah otoritas tertinggi dari benua Falan berada, dan itu adalah tempat di mana raja-raja klan monster dan klan roh mendiskusikan berbagai hal.
bahkan menentukan nasib seluruh benua Falan. Gerbang batu di belakangnya perlahan ditutup dengan suara gemuruh rendah. Tang San bisa merasakan perbedaan antara tempat ini dan dunia luar, seolah-olah itu adalah dunia lain, ditingkatkan ke keadaan terbaik. Saat itu, Mei Gongzi mengatakan kepadanya bahwa kesadaran spiritualnya juga mendidih dengan darahnya, tetapi Tang San tidak memiliki situasi ini, kesadaran spiritualnya tidak terlalu banyak berubah. Ini adalah tempat di mana monster dan roh dapat disublimasikan dan garis keturunan mereka direbus. Tempat ini sangat indah, tidak hanya sesederhana keberuntungan dan keberuntungan, tetapi juga perasaan pembagian yang samar. Tampaknya ada banyak kekuatan berbeda yang berkumpul di sini, beberapa saling melengkapi dan beberapa saling bertentangan. Kemudian pikirkan fluktuasi energi yang kompleks di halaman leluhur, dan keadaan campuran elemen dengan atribut yang berbeda mungkin terkait dengan situasi di sini. Tang San mengerti bahwa ini seharusnya menjadi alasan mengapa begitu banyak Kaisar Tianzhu berkumpul di sini.